Kasus Ronald Tanur ini merupakan salah satu kasus yang menjadi sorotan di Indonesia. Kasus ini melibatkan Ronald Tanur sendiri yang merupakan anak dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ronald Tanur ini diduga membunuh kekasihnya yaitu Dini Sera. Dalam kasus ini peristiwanya tidak hanya menyorot pada peristiwa kejadiannya saja, tapi juga menyorot pada kejadian penegakan hukumnya. Yang awalnya Ronald Tanur divonis bebas, namun setelah itu mahkamah mencabut tuntutan vonis bebas tersebut dan menjatuhkan tuntutan 5 tahun penjara pada Ronald Tanur sendiri. Dalam hal itu memunculkan banyak pertanyaan, apakah penegakan hukum itu sangat ditegakkan atau hanya tajam kepada orang-orang kecil saja? Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan dan pembuktian merupakan hal yang krusial. Hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa bukti yang diberikan belum cukup untuk membuktikan adanya niat untuk menganiaya hingga menyebabkan kematian dini. Oleh karena itu, Ronald Tanur sempat dinyatakan tidak bersalah. Kasus Ronald Tanur mencerminkan adanya pelanggaran keadilan prosedural dan putusan kontroversial. Meski terbukti adanya ia menganiaya dini hingga tewas, PN Surabaya memvonis bebas. Publik curiga adanya suap setelah ditangkapnya 3 hakim dan pengacara Ronald dengan uang 20 miliar. Mahkamah Agung kemudian membatalkan vonis bebas tersebut dan menghukum Ronald 5 tahun penjara, membuktikan adanya penyimpangan dalam peradilan. Setelah Ronald Tanur ditangkap, maka Kejaksaan Agung menyelidiki dan menangkap ketiga hakim yang diduga membebaskan Ronald Tanur. Jadi ketiga hakim tersebut, yang pertama ada Erintuah Damanik, yang kedua ada Heru Handindyo, dan yang ketiga adalah Mangapul. Nah, selain itu ada juga pengacara dan ibu dari Ronald Tanur. Jadi semua itu terlibat kasus suap senilai 4,6 miliar rupiah. Kasus Ronald Tanur membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih bisa diatur, dibeli, dan juga dipermainkan. Tapi keadilan tidak boleh tunduk pada uang dan jabatan. Selama rakyat berani untuk menyuarakan dan juga mengawasi, harapan itu tidak akan mati. Karena hukum yang sejati tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, namun tajam untuk semua yang bersalah. Dan hanya dengan keberanian dan keteguhan bersama, kita dapat mewujudkan hukum yang adil untuk semua.